Selamat datang dan selamat menikmati. Saat para pemain sepak bola profesional diberi pertanyaan, apakah ada player yang kamu ingin bersama dalam satu tim? Semua pemain menjawab dengan satu jawaban yang sama, Song Yoo-jun. Kehidupan Yoo-jun selalu tentang sepak bola. Saat di sekolah dasar, Yoo-jun disebut sebagai pesepak bola jenius. Saat di sekolah menengah, orang-orang memanggil Yoo-jun sebagai dewa sepak bola. Yoo-jun selalu berpikir kalau dia adalah pemain yang hebat, sampai Yoo-jun bertemu dengan seseorang yang lebih hebat di tes masuk Dongil High. Orang itu adalah Son Heung-min. Itulah pertama kalinya Yoo-jun dalam hidupnya merasakan kekalahan. Terlebih lagi, Heung-min seumuran dengannya. Heung-min menjadi alasan bagi Yoo-jun untuk berlatih lebih keras lagi. Sejak hari itu, Yoo-jun berlatih setiap hari. Bahkan tetap latihan setelah latihan tim selesai. Hujan atau terik, Yoo-jun tidak peduli. Dia berlatih dengan satu tujuan, dan hanya dengan satu tujuan itu. 6 bulan kemudian, Son Yoo-jun 17 tahun, posisi pemain tengah. Son Heung-min, 17 tahun, posisi striker. Melihat passingnya gagal, Yoo-jun mengejar pemain yang mengambil bolanya. Pemain lawan pun kebingungan, melihat Yoo-jun yang berlari tanpa henti di paruh waktu pertama. Fluid pun berbunyi, menandakan babak pertama sudah selesai. Heung-min menghampiri Yoo-jun dan terlihat sangat marah. Dengan satu pukulan, Heung-min mengingatkan Yoo-jun untuk berlatih lebih giat dalam passing. Heung-min tidak tahu kalau Yoo-jun berlatih keras, hanya untuk bisa terus bermain bersama Heung-min. Heung-min memperingatkan Yoo-jun, tinggal 2 bulan lagi sampai seleksi Under 17 untuk World Cup. Jika Yoo-jun ingin ikut, sebaiknya berlatih lebih gila lagi. Yoo-jun teringat kalau itu adalah turnamen yang diselenggarakan oleh FIFA untuk pemain di bawah 17 tahun. Bersinar di sana, dan kamu akan mendapatkan perhatian dunia. Fluid babak kedua berbunyi. Heung-min mengingatkan Yoo-jun untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Tiba-tiba saja, kesakitan menyerang mata Yoo-jun dan penglihatannya menjadi buram. Yoo-jun terjatuh dan kejang-kejang di tanah. Di rumah sakit, dokter mengatakan Yoo-jun menderita buta warna. Yoo-jun sendirilah yang paling akan merasakan itu. Saat ini, semuanya hanya hitam putih bagi Yoo-jun. Kebutaan total dapat dihindari. Tapi mulai dari sekarang, penglihatan Yoo-jun akan menurun drastis. Yoo-jun harus banyak beristirahat dan menghindari apapun yang membebani mata sebisa mungkin. Yoo-jun bertanya, apakah dia tetap dapat bermain sepak bola? Jawaban dokter membuat ibu Yoo-jun dan Yoo-jun menangis. 15 tahun kemudian, Heung-min dan Yoo-jun berkumpul di suatu tempat makan. Perhatian Yoo-jun teralihkan ke siaran sepak bola. Terlihat Heung-min yang menjadi perbincangan setelah menjadi kapten Tottenham dan baru saja mencetak gol. Son Heung-min, setelah U17 World Cup menarik perhatian dunia. Yoo-jun tak pernah menyangka kalau Heung-min akan menjadi kapten tim Liga Premier Inggris. Yoo-jun membayangkan jika saja dia tidak sakit. Yoo-jun bertanya kepada Heung-min, jika dirinya terus bermain bola, akan seberapa jauh perjalanannya. Heung-min mengambil gelas bir Yoo-jun dan meminumnya sampai habis, walaupun Heung-min sebenarnya lemah terhadap alkohol. Heung-min mengatakan, Yoo-jun adalah midfielder yang bagus. Stamina dan ketangguhan Yoo-jun adalah sebuah bakat. Jika Yoo-jun terus lanjut, mungkin Yoo-jun akan masuk tim utama di Liga Korea. Jika Yoo-jun lebih baik dalam dribbling atau passing, kelas dunia ada dalam jangkauan. Yoo-jun berkata, jadi menurut Heung-min dirinya adalah midfielder yang payah dalam dribbling atau passing. Itu bukan kelas dunia berarti, tapi midfielder bodoh. Yoo-jun pun mengamuk setelah Heung-min membenarkan perkataan Yoo-jun. Bagi Heung-min, bermain bersama Yoo-jun adalah masa yang paling menyenangkan. Tiba-tiba saja Heung-min tertidur. Yoo-jun mengantarkan Heung-min ke mobilnya. Dan setelah mobil Heung-min menjauh, tiba-tiba saja turun hujan. Sambil berlari Yoo-jun berpikir, jika saja dirinya tidak sakit dan tetap dapat melihat warna. Jika saja ia dapat membedakan seragam pemain dari jauh. Jika saja dunia ini terlihat jelas dan tidak buram, mungkin saja dirinya tidak akan menyerah dalam sepak bola. Yoo-jun yang berpikir keras tidak menyadari kalau ada truk kun yang sedang melaju ke arahnya. Tabrakan pun tak terhindarkan. Yoo-jun di ujung kematiannya masih saja berpikir tentang sepak bola. Yoo-jun berharap dapat bermain sepak bola sekali lagi. Yoo-jun membuka matanya,
melihat langit berwarna biru dan Hyungmin yang ada di sampingnya. Yoongjun kebingungan melihat Hyungmin yang tampak seperti anak sekolah. Yoongjun masih teringat kalau baru saja dia tertabrak oleh truk Kun. Tapi saat Yoongjun melihat lambang Dongil High, Yoongjun menyadari kalau dia berada di lapangan sekolahnya. Yoongjun mencubit pipinya, ingin memastikan apakah ini mimpi atau dia sudah mati. Wasit pun meniup peluit, menandakan babak kedua akan dimulai kembali. Saat Hyungmin berencana melaporkan ke pelatih, Yoongjun menahan Hyungmin dan berkata kalau dia akan bermain. Yoongjun tidak peduli apakah ini mimpi atau bukan. Yang penting dia dapat bermain bola. Yoongjun menikmati dirinya yang sudah lama tidak merasakan bola dan dapat melihat warna dengan jelas. Pemain lawan mendekati Yoongjun, dan Yoongjun melewati pemain itu dengan mudah. Yoongjun merasakan tubuhnya yang penuh dengan tenaga, sangat berbeda dengan tubuhnya yang berada di umur 30-an. Yoongjun kembali dihadang, dan dia harus mencari celah. Juchan berteriak meminta bola dari Yoongjun. Saat Yoongjun hendak mengoper bola, Yoongjun melihat ada cahaya emas di kejauhan. Yoongjun bertanya-tanya, mengapa titik itu bercahaya emas seperti itu? Apakah karena efek matanya atau kondisi yang baru? Yoongjun merasa kalau dia hanya harus menendang bola ke sana. Juchan mengatakan kalau passing Yoongjun sampah dan tidak ada orang di sana. Ternyata ada Hyungmin yang mendapatkan bola itu. Dalam posisi terbuka, Hyungmin menendang bola itu dan menjadikan gol. Yoongjun masih belum sadar kalau cahaya itu akan mengubah hidup Yoongjun sepenuhnya. Pertandingan pun berakhir dengan skor 2-0 untuk Dongil High. Saat para pemain bersiap-siap untuk pulang, Yoongjun duduk sendirian sambil tertawa pelan. Yoongjun yakin kalau apa yang terjadi bukanlah mimpi, dan dia kembali ke masa lalu. Tujuan Yoongjun sekarang adalah bermain sepak bola sepuasnya. Hyungmin menghampiri Yoongjun dan berkata, passing Yoongjun yang sebelumnya, ia tak menyangka Yoongjun dapat melakukan itu. Dirinya bahkan tidak terlihat oleh Yoongjun. Sepertinya Hyungmin membicarakan saat operannya yang menuju cahaya emas. Setelah itu, Yoongjun tidak melihat cahaya emas sama sekali. Yoongjun memberitahu kalau dia mempunyai skill yang muncul dengan sendirinya kepada Hyungmin. Hyungmin pun pergi dan Yoongjun bertanya, Hyungmin akan pergi kemana lagi? Hyungmin menjawab, kita mempunyai latihan lagi besok, jadi Yoongjun harus segera pulang dan beristirahat. Dengan ingatan lamanya, Yoongjun berhasil sampai ke rumahnya. Kode pintu rumahnya juga masih sama seperti terakhir yang dia ingat. Saat masuk ke dalam, rumahnya juga masih terlihat sama, dan ibu Yoongjun menyambutnya. Yoongjun melihat ibu dan ayahnya terlihat masih sangat muda. Saat makan malam, Yoongjun ingat kalau dia sudah lama tidak makan masakan ibunya. Saat Yoongjun mencoba masakan ibunya, rasanya masih horor seperti di kehidupannya yang dulu. Ayah Yoongjun mengingatkan Yoongjun kembali untuk berhenti bermain sepak bola. Yoongjun teringat kembali. Di sekitar waktu ini, ayahnya ingin dia untuk belajar. Di kehidupan sebelumnya, dia berhenti bermain sepak bola karena sakitnya dan fokus untuk belajar. Dan akhirnya dia mewarisi bisnis ayahnya. Di kehidupan yang dulu, Yoongjun pasti akan memikirkannya, tapi sekarang Yoongjun dapat melihat warna dan tubuhnya juga sehat. Yoongjun berkata di hadapan kedua orang tuanya, kalau ia sudah memutuskan, dirinya akan terus bermain sepak bola. Di keesokan harinya, pelatih membagi para pemain menjadi 2 tim dan akan latih tanding. Yoongjun dan Hyungmin berada di tim yang sama. Yoongjun bertanya-tanya, apakah dia dapat melihat cahaya emas lagi di hari ini. Pertandingan dimulai, dan Yoongjun mendapatkan bola. Yoongjun melihat sekeliling dan tidak melihat cahaya emas dimanapun. Yoongjun berencana untuk mengoper bola sambil melihat situasi yang ada. Bola dioper jauh, dan Jungchan mengamankannya. Saat Jungchan mendribling bola, Jongsu menghadangnya. Dari samping Yoongjun meminta bola, dan Jungchan mengopernya. Sembari membawa bola, Yoongjun memperhatikan kalau dia terkepung dan berencana mengoper kembali ke belakang. Tiba-tiba tiang emas muncul, tapi ukurannya lebih kecil dan sempit dari yang sebelumnya. Yoongjun bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, apakah itu berarti kesempatan untuk menciptakan sebuah gol? Dengan tanpa ragu, Yoongjun menendang bola ke arah tiang emas itu. Tiba-tiba aja Hyungmin dengan kecepatan tinggi berlari ke arah bola dan tiang emas itu. Karena permukaan tidak rata, bola memantul ke belakang, menjauh sedikit dari tiang emas.
tapi Hyungmin tetap menendang bola itu. Tendangan Hyungmin dapat dengan mudah ditangkap oleh kiper. Dari kejadian itu, Yujun mulai paham akan sesuatu, arti sesungguhnya dari tiang emas itu. Terjadi perebutan bola yang ketat di udara, namun bola terlepas dan mengarah ke kaki Yujun. Yujun mulai berpikir tentang tendangan Hyungmin sebelumnya. Jika bola masuk ke dalam zona emas, pasti akan menjadi gol. Dan itulah saat Yujun mulai menyadari rahasia dari zona emas. Pertama, zona emas hanya akan muncul jika Yujun menguasai bola. Kedua, zona akan muncul jika ada kesempatan untuk mencetak gol. Dan yang ketiga, jika bola masuk dalam zona emas, Hyungmin sudah pasti mencetak gol. Dengan kemampuan itu, Yujun sangat yakin kalau dia tidak akan terkalahkan. Dari kejauhan, pelatih Lee Jung-wan melihat killer pass Yujun yang disambut oleh Hyungmin. Pelatih Jung yang menjabat sebagai pelatih U17 tim Korea mulai tertarik kepada Yujun. Setelah selesai latihan, Hyungmin dan Yujun pergi jajan bersama. Hyungmin berkata, operan Yujun hari ini jauh di atas level Yujun. Yujun selalu menjadi player box to box. Tidak mungkin gaya bermain Yujun berubah hanya dalam beberapa hari. Merasa direndahkan, Yujun mengancam tidak akan mengoper lagi kepada Hyungmin. Mendengar itu, Hyungmin langsung berlutut memohon ampun dan memberikan makanannya kepada Yujun. Yujun berpikir, kalau dilihat dari sudut pandang orang lain, ia rasa memang tidak dapat dipercaya. Sama seperti yang Hyungmin katakan, dirinya selalu menjadi player box to box. Box to box adalah posisi di mana player berlari seperti orang gila dari gawang sendiri sampai ke gawang lawan, membantu menyerang dan bertahan. Itu gaya yang sempurna untuknya, staminanya adalah kekuatan terbesarnya. Hyungmin memberitahu Yujun, kalau pelatih Lee Jung-wan mampir ke sekolah, Yujun menyadari kalau di waktu yang seperti ini, pelatih Jung biasanya ke sekolah untuk memonitor kondisi Hyungmin. Hyungmin dengan yakin berkata, jika ia terus bermain seperti hari ini dan mendapatkan perhatian dari pelatih Jung, kita mungkin akan bersama di tim U17. Yujun berimajinasi masuk ke dalam stadion dan ribuan orang mengelu-elukan namanya. Yujun jadi semakin ingin masuk ke dalam tim. Keesokan harinya, saat mereka sedang pemanasan, ada sebuah bis yang berhenti di depan sekolah. Ternyata tim dari Seoul Youth yang datang, beserta dengan pelatih Jung. Pelatih Jung mengatakan dirinya datang untuk mengecek beberapa hal. Sembari melihat ke arah Hyungmin dan Yujun, pelatih Jung juga meminta sesuatu kepada pelatih Dongil. Pelatih Dongil mengganti latihan hari ini dengan latih tanding dengan tim Seoul Youth. Line-up sudah ditetapkan dan para pemain diminta pemanasan dalam 10 menit. Yujun memberitahu Hyungmin kalau setiap operannya akan diberikan kepada Hyungmin untuk mencetak gol. Hyungmin meminta Yujun untuk melihat line-up. Saat Yujun memperhatikan, dia terkejut karena tidak ada nama Hyungmin dimanapun. Dari kejauhan pelatih Jung memperhatikan Yujun dan berpikir, Song Yujun, operan yang kamu lakukan kemarin, dapatkah kamu lakukan tanpa striker Son Hyungmin? Tunjukkan kepada kita, kalau kamu mempunyai apa yang dibutuhkan untuk berada di tim U17. Dongil High melawan Seoul Youth, babak pertama dimulai. Organisasi yang dibentuk untuk menemukan dan melatih generasi bintang selanjutnya dalam sepak bola. Ada banyak tim youth di luar sana. Tapi Seoul Youth yang dipimpin oleh pelatih Jung berada di level yang berbeda. Yujun menghadang pemain yang membawa bola. Bola dioper ke belakang dan sampailah di kaki Oh Sung-min. Sung-min menghitung jarak, gravitasi, koordinat, dan beberapa hitungan matematika lainnya. Setelah mendapat hitungan yang tepat 100%, Sung-min menendang bola jauh ke depan. Bola itu sampai pas di kaki striker dan menjadi sebuah gol. Ada satu alasan mengapa tim Seoul Youth sangat dominan. Pemain tengah Seoul Youth Oh Sung-min, nama panggilannya Passing Math Ghost. Pada malam sebelumnya, Yujun berseluncur di internet dan menemukan artikel Oh Sung-min, juara 1 National Youth Soccer dalam passing rate dan MVP. Yujun tahu kalau posisinya sama dengan Sung-min sebagai pemain tengah. Pada saat ini, Sung-min adalah kandidat terkuat U17. Yujun berpikir jika dia ingin menggantikan Sung-min, dia harus mempunyai kemampuan passing yang luar biasa. Dulunya sangat mustahil baginya, tapi dengan bersama Hyungmin, Yujun yakin akan menjadi pemain utama U17. Dengan tidak adanya Jungchan dan Hyungmin, Yujun hanya bisa berharap kepada Dugun.
Tapi setiap kali Yujun mengoper, selalu saja diantisipasi oleh lawan. Sampai saat ini, passing rate Yujun adalah 0%. Yujun sadar kalau dirinya dalam masalah. Tanpa Hyungmin, dia tidak melihat zona emas. Dan jika tidak melihat zona, killer pass tidak akan pernah terjadi. Jika begini terus, pupus sudah mimpi Yujun untuk masuk U17. Sungmin berlari ke arah Yujun. Sebelum Yujun beraksi, Sungmin sudah lebih dulu menendang bola jauh ke depan. Umpan Sungmin diterima oleh striker dan langsung ditendangnya. Tapi bola mengenai tiang atas dan tidak menjadi gol. Yujun melihat Sungmin dipanggil oleh pelatih Jung. Pelatih Jung memuji passing Sungmin dan memberinya jempol. Yujun menjadi galau, dia berpikir bagaimana cara membuat passing yang lebih fenomenal. Di pinggir lapangan, Jung Chan berkata kepada Hyungmin, keadaannya sangat buruk. Hanya karena kita berdua yang menjadi inti tidak bermain. Hyungmin berkata, dua penyerang utama tidak ada. Tentu sulit untuk menciptakan peluang. Oleh karena itu, lapangan tengah banyak mendapatkan tekanan. Di saat mereka berdua merasa sudah tidak ada harapan, Dong Il-hai mendapatkan peluang menyerang. Yujun yang membawa bola berencana untuk mengoper lurus kepada Dogun. Yujun berharap mendapatkan perhatian pelatih Jung jika berhasil. Belum sempat Yujun mengoper, dua pemain lawan menghadang Yujun. Yujun tidak dapat mengoper karena ruangnya terlalu sempit. Dari samping rekannya datang meminta bola dari Yujun. Sesaat sebelum Yujun mengoper, Yujun yang haus akan pujian dari pelatih Jung, Yujun berubah pikiran dan mengoper jauh ke Dogun. Tapi tendangan Yujun mengenai badan pemain lawan. Arah bola berubah dan kecepatannya menurun. Hanya dalam 2 kali operan, Sungmin mendapatkan bola lagi. Dengan perhitungan yang matang, Sungmin melepaskan umpannya ke arah jatung pertahanan Dongil. Umpan Sungmin yang presisi langsung dieksekusi dan menjadi sebuah gol. Yujun menyadari kalau gol itu karena kesalahannya. Ini adalah pukulan telak bagi Yujun. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.